Luar biasa sekali ya dok ya. Tentu ada tantangan dalam menjalankan berbagai program ini ya dok ya. Pasti. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Puskesmas saat ini dan harapan dokter ke depannya? Oke, kalau tantangan, tentu tantangan itu yang paling besar adalah merubah paradigma, merubah pola pikir masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di podcast kami yaitu Ngobras, ngobrol bareng Puskesmas. Podcast yang membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan dan peran Puskesmas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Wiwi Astuti sebagai koordinator TU akan menemani kalian dalam episode perdana ini. Di episode perdana ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting yaitu peran serta masyarakat. Dan tentunya, saya tidak sendiri. Hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Kepala Puskesmas Jati Bening Baru, Dr. Rini Kurniawati Rusmadi. Selamat datang, dokter. Selamat pagi Mbak Wi, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa perdana melakukan podcast ini. Kita bisa berbagi informasi tentang Puskesmas Jati Bening Baru. Semoga podcast ini nanti bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya Jati Bening Baru, dan juga informasi kesehatan secara luas untuk masyarakat pada umumnya. Dok ya, dok, mungkin banyak masyarakat yang tahu bahwa Puskesmas adalah tempat berobat ya dok ya. Tapi sebenarnya apa sih peran utama Puskesmas dalam sistem kesehatan kita dok? Oke, kalau kita bicara tentang Puskesmas, benar ya, secara definisi Puskesmas itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif gitu ya. Nah, walaupun ada banyak kegiatan tadi, tetap di situ ada titik beratnya adalah pada promotif dan preventif. Jadi memang benar core bisnis kita gitu, peran utama kita adalah dalam pencegahan dan bagaimana supaya masyarakat ini tidak sakit, bukan sekedar masyarakat yang sakit diobati. Oke gitu dok ya. Menarik ya dok ya. Menarik, kalau mau bahas Puskesmas kita bisa 3 hari 3 malam ya Mbak Wi ya nanti. Kalau boleh tahu dok, di Puskesmas Jati Bening Baru ini kan ada program unggulan apa saja yang sedang dijalankan untuk masyarakat dok? Oke, kalau bicara program kita harus bagi dua dulu nih, gitu kan. Jadi Puskesmas ini punya dua program atau 2 kegiatan gitu ya. Jadi yang pertama adalah upaya kesehatan perseorangan atau pelayanan kesehatan dalam gedung, dan yang kedua adalah upaya kesehatan masyarakat atau UKM luar gedung. Nah, untuk pelayanan dalam gedung sendiri, sejak kita berdiri tahun berapa Mbak? 2018 ya. Dari tahun 2018 kita mulai dibangun, didirikan Puskesmas ini, sudah banyak progres, sudah banyak perbaikan yang kita lakukan untuk melengkapi pelayanan kesehatan. Ya, di antaranya saat ini kita sudah menjadi Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi kita sudah bisa melayani peserta BPJS di Puskesmas kita ini. Kemudian juga kita sudah dilengkapi dengan tenaga kesehatan profesional, baik dari dokter, dokter gigi, perawat bidan, dan semuanya juga berizin ya, dan punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Dan juga dilengkapi dengan nakes-nakes lain yang sesuai dengan standar peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian juga selain tenaga kesehatan, kita juga sudah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang lumayan lengkap ya. Untuk standar Puskesmas itu sudah termasuk lengkap. Kemudian juga kita alhamdulillah sudah memiliki USG yang bisa untuk melakukan pemeriksaan pada kehamilan. Mudah-mudahan nanti tahun ini atau tahun depan kita bisa segera dilengkapi dengan EKG juga ya Mbak Wi ya. Jadi masyarakat kita bisa lebih terlayani secara komprehensif.
Kemudian kalau kita bicara itu tadi untuk UKP dalam gedung. Nah, untuk UKM luar gedung banyak sekali kegiatan yang juga kita lakukan ya. Program-program ya, Dok. Program-program. Yang pertama program yang mencakup siklus hidup, yang semua sasaran siklus hidup dari bayi sampai dengan usia lanjut, dari posyandu remaja, posbindu, kelas ibu hamil, kemudian pemantauan gizi dan sebagainya ya, yang mencakup siklus hidup. Kemudian ada juga program pengendalian penyakit ya, baik menular maupun tidak menular, seperti DBD, chikungunya, diare, hepatitis, gitu dan sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan kesehatan lingkungan, ada kegiatan surveillance ya, sampai juga ada kegiatan promosi kesehatan dan juga penanggulangan krisis atau bencana gitu. Nah, kalau untuk program unggulan saat ini sih mungkin yang kita lagi fokus di cek kesehatan gratis ya. Kemudian juga kita ada program Psikumis. Ya kan, Psikumis itu screening kesehatan setiap hari Kamis gitu ya. Jadi kita melakukan kegiatan keliling mobile untuk screening kesehatan. Kalau kita mau bicara tentang program nih kayaknya 3 hari 3 malam tadi kan ya. Betul, Dokter. Jadi mungkin ini di podcast pertama ini kita baru spill aja ya gitu ya. Ya, betul, Nanti kita akan buat sesi-sesi selanjutnya yang mengupas tuntas per program ya, supaya nanti informasinya bisa lebih tersampaikan ke masyarakat. Oke, sip, Dok. Luar biasa sekali ya, Dok ya. Tentu ada tantangan dalam menjalankan berbagai program ini ya, Dok ya. Pasti. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Puskesmas saat ini dan harapan dokter ke depannya? Oke, kalau tantangan, tentu tantangan itu yang paling besar adalah merubah paradigma, merubah pola pikir masyarakat ya, mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, karena itu tujuan utama Puskesmas tuh kan di situ ya, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, mengajak masyarakat merubah paradigma kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu adalah tantangan yang terbesar. Contoh gampangnya aja nih, misalnya demam berdarah ya. Itu sebenarnya untuk demam berdarah itu ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yang kalau itu dilakukan secara kontinu kita bisa meminimalisir angka kesakitan maupun kematian akibat DBD, yaitu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Gerakan satu rumah satu jumantik itu kalau dilakukan terus-menerus oleh masyarakat itu akan menjadi sebuah Perubahan ya, Dok ya. Perubahan ya, mungkin lebih kecil untuk terjadinya penyebaran ya, Dok ya. Betul ya, karena dengan satu rumah satu jumantik orang itu artinya dia sadar bahwa rumah aku nih perlu dilakukan hal-hal ini untuk supaya penghuninya bisa hidup sehat. Jadi pada akhirnya nanti kita bisa mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau untuk harapan nih, harapan tentu saja harapan kita adalah Puskesmas kita ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya di wilayah Jati Bening Baru sesuai dengan wilayah kerja kita. Dan juga harapannya Puskesmas kita ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat bisa memanfaatkan semua yang ada di Puskesmas kita ini dengan sebesar-besarnya, baik fasilitasnya, baik tenaga kesehatannya, baik program-programnya, dan semuanya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. SDM-nya terpenuhi, pasti program-program akan terpenuhi ya, Dok ya. Betul. Ya, terima kasih dokter atas informasi yang sangat bermanfaat pada saat ini. Semoga Puskesmas Jati Bening Baru semakin maju dan terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Amin. Jangan lupa buat warga Jati Bening Baru untuk like, share, subscribe channel kami. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Baiklah Sobat Sehat, itu tadi perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan manfaatkanlah layanan Puskesmas terdekat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Ngobras, ngobrol bareng Puskesmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.